Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Eka Sari, NIM 2019 1435531. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat, tujuan, fungsi, dan tugas pokok pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu sifat kepramukaan. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu 1. Nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. 3. Universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Yang kedua yaitu tujuan kepramukaan. Gerakan pramukaan bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, dengan tujuan agar 1. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. 2. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. 3. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. 4. Anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu tujuan tersebut merupakan cita-cita gerakan pramuka. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur dalam gerakan pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi kepramukaan. Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan yang menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi, bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja. Karena itulah, lebih tepat kita sebut saja dengan kegiatan menarik. Yang kedua yaitu pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan pramuka yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka ini bukan sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Yang terakhir yaitu tugas pokok pendidikan kepramukaan. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia, menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membantu tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Karena pramuka bersifat nasional, maka gerakan dan kegiatan gerakan pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang merupakan ketetapan MPR. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.